Apa sih? Maksud pemilihan pemainnya juga seperti apa? Ya pemilihan pemainnya itu nggak mudah ya. Kalau film komedi itu beda dengan film genre-genre seperti drama atau horor. Kalau drama horor itu bisa make upnya gampang, make up secara karakter. Tetapi kita lihat sendiri di sebelah saya ini kan orang stand up komedi yang memang sudah punya bakat talenta luar biasa. Nah, cuma yang konsul ini pemain, tapi dia bisa ngikutin gitu, jago gitu. Saya bukan bisa mengikuti irama-irama pemainnya kayak model Vico gitu, lucu gitu ya, terus Raim gitu. Nah disinilah menunjukkan beberapa karakter kayak Robby juga, walaupun beberapa scene dua scene tapi itu punya karakter gitu. Ada kesulitan nggak sih mungkin penggarapannya, ada cerita apa mungkin di baliknya? Wah lumayan sulitnya mungkin karena namanya kita bertemu di dalam situasi seperti kalau kita syuting kan suatu situasi alam itu beda dengan situasi bisa indoor atau outdoor. Nah rupanya ketika pertemuan di dalam teman-teman itu kadang kalau kita reading itu kan kadang-kadang ada improve. Nah di sini itu kalau kita lihat improve-nya kelihatan bahwa mereka kayak secara natural alam. Kita ada bahasa ya, kalau bahasa reading itu bisa kelihatan, bahasa karakter ini bahasa natural aja yang terjadi, itu yang luar biasa. Untuk Leo sendiri dan Vico seperti apa nih bisa bergabung di film ini? Saya kebetulan diajak jadi ikut aja ya. Nah ini saya masih trauma nih, banyak teman-teman wartawan. Fokus. Beda ya. Tentunya dapat kesempatan bisa berkarya di film, ditambah main sama teman-teman yang udah pernah terlibat beberapa proyek sebelumnya, kayak ada Kang Jopi Project, ada Kang Diki Chandra, ada Mas Raim juga yang sama-sama di dunia stand up. Terus ketemu juga sama Leo Konsul kan, di benak saya Leo tuh apa ya, orang ganteng-ganteng songong gitu lah. Ternyata humble, dia baik gitu, open, jadi kita enak untuk vibrasinya juga enak gitu. Saya sering dikasih vitamin kalau pagi sama Leo. Jadi doping saya dari Leo. Coba vitamin ya? Benar ya? Coba lah tanya sendirilah dia siapa. Kalau saya senang banget karena bisa dapat kesempatan untuk kerja sama orang-orang yang hebat kayak gini. Saya Vico, Raim, Wahab, dan semuanya. Dan juga karena ini film pertama saya, karena biasanya aku main sinetron atau nge-host. Dan pas ditawarin ini, mungkin ini kesempatan yang luar biasa untuk saya biar bisa explore lagi yang aku bisa lakukan di dunia entertainment ini. Bukan hanya sekedar sinetron atau nge-host, tapi ternyata bisa jadi film layar lebar juga. Dan genre yang yang namanya komedi yang bukan ahli saya gitu, tapi karena teman-teman saya ini yang luar biasa dan sangat-sangat mensupport, jadi kerjanya dapat chemistry-nya dan dapat teman baru di sini. Yo masuk ke dunia, maksudnya ini filmnya lucu ya. Seperti apa masuk chemistry-nya sama Vico sama pemain yang lain masukin untuk komedi gitu? Jadinya hidup saya rusak jadi bisa gara-gara orang ini karena pastinya kalau di lokasi kita ngobrol yang hal-hal yang bisa membangun chemistry kita gitu. Jadi seru aja sih, light aja kerja sama mereka. Mungkin abang sendiri seperti apa mungkin ceritanya bang di film ini? Perannya seperti apa bang? Perannya? Saya dibilang katanya orang linglung, so puisi, so bijak. Ya kalau dibilang sih mungkin dulu katanya ada, maaf ya, bikinisasi kali ya. Gitu karakternya. Susah nggak mungkin? Hah? Susah nggak cari kata-katanya atau seperti itu? Dibilang Enggak, dia sehari-hari emang gitu. Udah biasa aja. Makanya kita kalau off cam jarang ngobrol. dibilang susah, tapi enak sih dijalanin. Dan dia seperti apa sih awalnya kenapa bukan awalnya inspirasi dari mana yang tidak bisa? Ya sebenarnya ini karakter ini diambil dari beberapa kita bicara kepada saudara, kepada partner saya Kang Wahab kan? Karena film itu adalah merupakan kreasi dan kreatif juga, dan harus mau cari juga orang-orang yang mempunyai, ibaratnya gini, kita sudah memprediksi
seorang Viko nantinya gimana, seorang Rani gimana gitu. Karena mereka punya talenta-talenta yang luar biasa. Mustafa Wahab, kakak saya juga punya talenta. Gak gampang juga sih karakter yang dibangun-bangun ini, masuk kayak Robin gitu ya. Nah, ketika mengumpulkan teman-teman yang sudah punya talenta, lalu kita brief gitu ya, harus begini itu lebih mudah. Tapi kalau yang susah itu adalah orang yang merasa dirinya jadi seorang super gitu. Gue memang seorang yang bisa main. Nah ini yang kita tahu. Sehingga tidak ada kerjasamanya. Tapi kalau teman-teman ini sedang Bang, tapi ini walaupun film komedi, apa sih yang mau disampaikan pesannya dari Bang Gideon? pesannya pertama gini, kita ini kan sebagai anak-anak ini film kan usia-usia remaja, yang dimana kadang-kadang kita tahu bahwa masa-masa kuliah itu adalah gampang untuk putus asa. Karena anak punya cita-cita, harapan, dan saya pernah ngerasa jadi anak kos, dan kita ingin merasakan pernah jadi anak kos. Hidup di anak kos itu hanya punya harapan sederhana, pengen hidup enak, hidup lebih baik. Nah, ketika ada kerja keras, ketika ada harapan dan tercapai yang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin tidak mungkin, itu yang diambil. Jadi intinya adalah jangan patah semangat, kita punya asa, dan kita punya harapan baru. Itu yang penting. Masih berapa lagi? Ya gitu itu sebenarnya dari usia SMA ya. Usia 13. Terus komedinya kayak Ciko. yang Ya kita kan berbeda. Kalau komedi bisa lihat ya, komedi warkop, komedi yang logat-logat sendiri gitu. Kalau di sini kan logatnya sudah masing-masing punya karakter, tetapi bisa menyamakan suatu persepsi. Kita tidak menimbulkan satu kedaerahan, tapi di nasional. Ada Batak, orang Batomi, tapi ternyata jadi seorang hidup tinggal di Bali. Prinsipnya adalah ketika kita masuk ke daerah Jawa Barat, daerah Bandung, itu semua udah melucut gitu loh. Jadi orang Indonesia. lokasi di mana aja mas? Di Petra Ciamis, perbatasan ada Tasik, terus Bandung Barat. Mas, itu, Kota Bandung. Kota Bandung ya. Mas, sebenarnya itu kan filmnya tuh ya, Iya. Eki Chandra kan dari Balikpapan di Tasik. Kemudian Ronaldo juga lagi naik kan. Alasan memilih mereka itu apa nih? Begini, pada saat itu kan di Chandra ada suatu proses yang boleh dibilang seorang komedian kalau wilayah menjadi seorang pejabat lalu ada semacam kriminalisasi politik gitu ya. Nah ketika kita angkat itu walaupun cuma cameo bahasanya ya, tetapi mempunyai stigma yang bagus, karakter. Terus yang kedua kalau kita bicara Raim juga bahwa Raim itu saat dulu beda sama sekarang kan. Tapi talenta itu sudah kita lihat punya bentuk karakter alam yang bisa dibawa dan bisa melihat prospek. Kita bisa lihat pemain bakal besar.